Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nadia, NIM 18042202. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen risiko dan kebencanaan, yaitu pada pertemuan ke-13, mengenai isu-isu kontemporer dalam manajemen kebencanaan di Indonesia. Yang pertama poinnya yaitu bencana dan pembangunan berkelanjutan, poin kedua bencana dan konflik sosial, dan poin yang terakhir maraknya man-made disaster. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik, dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis, geografis, maupun klimatologis di masing-masing wilayah, sehingga jenis bencana yang terjadi juga bermacam-macam. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu wilayah tertentu. Pemerintah Indonesia telah menuangkan upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bermaksudkan untuk memberikan gambaran bagi sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan, tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal dan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Penanganan bencana dalam TPB merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat indikator dan sasaran pembangunan yakni Rencana Aksi Nasional. Tujuan pembangunan berkelanjutan BNPB sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentunya bencana menjadi tantangan yang tidak bisa dihindarkan, sehingga diperlukanlah pembangunan berkelanjutan tersebut. Sasaran dan indikator terkait penanganan bencana dalam dokumen RAN TPB 2015-2019 masuk pada tujuan 1 tanpa kemiskinan, tujuan 11 kota dan kemukiman yang berkelanjutan, dan tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim. Ketiga tujuan ini menjadi induk dalam penanganan bencana berkelanjutan. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan tidak hanya pada tingkat pusat saja, namun juga di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Apabila pada tatanan pusat disusun rencana aksi nasional, maka disusun pula rencana aksi daerah TPB di tingkat provinsi. RAD disusun oleh gubernur, dibantu oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Sasaran dan indikator terkait penanganan bencana dalam dokumen RAN-TPB tahun 2015 sampai 2019. Pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Selanjutnya yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Dan yang terakhir yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak. Selanjutnya yaitu mengenai bencana dan konflik sosial. Kerusuhan atau konflik sosial adalah kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan, perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras, dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Permasalahan ini sangat kompleks, sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar perorangan,
perbedaan kekayaan, pembentrokan kepentingan, dan yang terakhir yaitu perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Upaya pengurangan risiko bencana konflik sosial. Yang pertama, hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan. Selanjutnya, apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak kekerasan antar kelompok, segera hubungi pihak yang berwajib, seperti polisi. Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial. Terakhir yaitu pembahasan mengenai man-made disaster. Bencana akibat manusia atau man-made disaster adalah bencana yang merupakan hasil dari kesalahan yang dibuat manusia atau niat jahat dan kejadian apapun yang ketika itu terjadi ditinggalkan oleh pelakunya dengan anggapan bahwa ketika bencana terjadi lagi, masyarakat dapat mencegahnya. Jenis bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti serangan teoritis, kecelakaan akibat industri, konflik sosial, dan human error. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pertemuan 13 dan 14 ini. Terima kasih.